kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Puji bagi nama Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah pelayanan kita pada sore hari ini. Kepada kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing dimanapun kaum muda remaja berada, bersama istri saya ucapkan kepada kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat pagi semua, selamat sore semua. Puji bagi nama Tuhan. Untuk memulaikan ibadah pelayanan kita kembali lakukan dalam nyanyian rohani nomor 119, Kami Berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami bersatu hati, kami bersatu hati, berdoa kepadamu karena kasih yang besar, karena kasih yang besar Kau angkat bangsa kami. Kami ku panjatkan doa ini, Indonesia penuh api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Lagi kornya, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan penuhi hati kami, curahkan kuasa
Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat rasa rindu yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami, yang Engkau sudah berikan atas hidup kami Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh datang beribadah melayani Engkau. Ini bukan karena kekuatan kemampuan kami Tuhan, tetapi semua karena kekuatan daripada Tuhan. Ini adalah semua karena kelayakan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Kami sadar masih banyak kekurangan kelemahan kami dalam kami mengikut melayani Engkau. Biarlah Tuhan dalam ibadah pelayanan sore hari ini kami merasakan penyucian dari Tuhan, menyucikan kehidupan kami dari segala kejahatan, dari segala kenajisan Tuhan, sehingga kami bisa berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin berkenan, sampai benar-benar suatu saat kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Engkau ada di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Engkau mengimami jalannya ibadah pelayanan kami Tuhan, supaya ibadah yang kami gelar tidak sia-sia tanpa arti, tapi kami merasakan ada keubahan hidup. Oh Tuhan selalu mengerjakan kehidupan kami. Firman-Mu yang lebih tajam mengoreksi kehidupan kami, sehingga kami sadar, kami menyesal, kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami pulang dari tempat ini, kami merasakan kebahagiaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Baik kami yang ada di tempat ini, juga kaum muda remaja yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing. Biarlah urapan yang sama boleh kami rasakan, sehingga kami bisa memuji memuliakan Engkau dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu jalannya ibadah pelayanan kami, lewat roh jahat, roh najis, gangguan-gangguan apapun bentuknya, yang mau mencoba mengganggu, mengagalkan ibadah pelayanan kami bersatu hati panggil nama-Mu berkuasa, usir hancurkan pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biar kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan jaringan yang baik Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami mau buka tabiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita nyanyikan nyanyian yang berkata, hidupku bukannya aku lagi. Apapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang kadang hidup dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Adapun hidupku ini bukannya aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus
yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang, hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, hidup yang kita jalani dalam dunia ini bukan lagi milik kita, tetapi adalah milik Kristus, sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biar hidup yang ada ini, kita harus selalu beriman kepada Yesus, percaya, berharap kepada Yesus. Dia sudah menciptakan langit dan bumi, maka segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, kalau kita tetap beriman kepada Dia, Dia akan berikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan, kita puji Tuhan, pujian yang berkata, "Oh Tuhan pencipta langit bumi." Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu melakukan apa saja dalam hidup kita, akan memperindah hidup kita. Asal kita mau selalu mengikut melayani Tuhan, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan yang ada hanyalah kebinasaan untuk selama-lamanya. Kita masih memuji Tuhan, pujian yang berkata keindahan di dalam Yesus. Keindahan di hadapanku, kesukaan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis
setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini, haleluya. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. Hidup kita akan semakin diperindah oleh Tuhan asal tetap berada dalam Yesus. Apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, kalau kita serahkan kepada Yesus, Dia selalu akan menolong kita membuka jalan dari setiap pintu-pintu yang tertutup, jalan yang tertutup, sehingga kita akan tetap mengikut melayani Tuhan, tetap percaya, berharap sepenuh kepada Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan nyanyian yang berkata, "Ku buka pintu hati bagimu Tuhan." Ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ku buka pintu hati, ku buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Jika kami selalu mengingat firman-Mu, maka disitulah kami akan tetap mengikut melayani Engkau. Kami akan tetap dikuatkan oleh Tuhan, sebab firman-Mu adalah
ya dan amin. Engkau tidak pernah menipu kami. Firman-Mu akan menyucikan kehidupan kami, membaharui hidup kami, membukakan jalan dari setiap pintu-pintu yang tertutup, sehingga Tuhan sungguh-sungguh hidup kami tetap berada pada jalan yang benar, tetap ada pada rel yang benar, sehingga kami akan tetap mengikut melayani Engkau sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu dalam ibadah pelayanan kami, dan juga urapilah kami semua Tuhan untuk mampu, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan murni, sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu, tidak menjadi penipu di tengah-tengah kaum muda remaja semua Tuhan. Dan juga urapilah seluruh kaum muda remaja, baik yang ada di tempat ini juga yang mengikuti lewat siaran online di rumah masing-masing. Biar urapan yang sama boleh kami rasakan Tuhan, supaya bisa mendengar firman, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai sungguh-sungguh kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang sedang diulur bagi kami untuk menolong kehidupan kami, mengangkat hidup kami, menyucikan, membarui kami Tuhan, sampai benar-benar firman dan Roh Kudus mengangkat kami bisa bertemu dengan Engkau di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kuasa-kuasa setan iblis yang masih mau mencoba mengganggu, menggagalkan kami dalam kami mendengarkan firman-Mu lewat roh najis, roh ngantuk, main-main apapun bentuknya, kami panggil nama berkuasa, usir, hancurkan pekerjaan iblis setan, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, biar kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan kepada kaum muda remaja, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Saya sering mengatakan berarti perhatian Tuhan sedang tertuju atas kehidupan kita. Kita masih membahas dalam suratan Yakobus. Ini firman pelajaran kaum muda remaja dalam suratan Yakobus. Kita masih berada pada pasal pertama. Suratan Yakobus masih pada pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan dalam dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 27 ini, di mana keseluruhan ayat 19 sampai ayat 27, di mana tudung tabernakel atau tudung yang pertama, tudung kain 4 warna yang kita kenal dengan tudung iman dan perbuatan iman ini sedang menudungi telinga kita. Ini ayat 19 sampai ayat 27. Ini telinga ini harus mengalami tudung atau perlindungan dari Tuhan, harus mengalami tudung perlindungan dari Tuhan lewat tudung iman dan juga tudung perbuatan iman. Kalau tidak, nanti telinga kita hanya membuka telinga kita untuk mendengar ajaran-ajaran lain. Ini kalau tidak mengalami tudung, tidak ditudungi oleh Tuhan, nanti telinga hanya dibuka untuk mendengar pengajaran lain, pengajaran palsu, pengajaran asing. Sehingga kita tidak mau terima pengajaran firman yang benar. Makanya itu kita harus mengalami tudung. Telinga kita harus ditudungi oleh tudung iman dan perbuatan iman, supaya kita tetap mendengar satu firman pengajaran yang benar, tidak mau mendengar yang lain, hanya mendengar satu firman pengajaran yang benar. Itu di ayat 19 sampai ayat 27. Ayat 19 sampai ayat 27 ini adalah proses bagi kita supaya kita bisa mendengar firman sampai bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27, supaya kita bisa mendengar firman pengajaran yang benar
sampai kita bisa taat dengar-dengaran pada firman pengajaran, bisa melakukan firman Tuhan. Kita sudah mendengar prosesnya ini. Proses pertama, tidak mengapa diulang kembali, proses pertama di ayat 19 bagian A, di situ kita harus cepat mendengar firman Tuhan. Mulai dari mendengar firman Tuhan, dikatakan harus cepat. Kecepatan di sini mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh, sebab dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Tidak ada waktu yang lain. Saat waktu ini berakhir, kita tidak mendapat waktu yang lain untuk bisa mendengar firman Tuhan. Makanya waktu yang Tuhan masih beri pada kita, kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang bagaimana? Kita mendengar dalam Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai ayat 14, yaitu firman pengajaran yang keras, makanan keras. Ini yang harus kita dengar di hari-hari terakhir ini. Kita harus banyak mendengar firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang keras itu makanan keras yang membuat kita memiliki supaya kita memiliki panca indera yang terlatih itu. Supaya kita memiliki panca indera yang terlatih. Ini panca indera kita ini harus mempunyai panca indera yang terlatih, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Artinya kita hanya melakukan kebaikan dan menjauhi apa yang jahat. Itu kita bisa melakukan kebaikan dan bisa menolak apa yang jahat dalam hidup kita. Ini kehidupan yang punya panca indera yang baik. Kita sudah belajar bagaimana Hawa, manusia pertama kali di Taman Eden, karena panca inderanya rusak sehingga diusir oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai panca indera yang baik, kita akan dikembalikan oleh Tuhan ke dalam Taman Eden, itu Firdaus kekal selama-lamanya. Ini perjuangan kita. Kita harus mendengar firman pengajaran, makanan keras. Jangan bertahan pada firman penginjilan. Itu susu, firman yang tidak menumbuhkan rohani kita. Firman hanya menonjolkan kemakmuran secara jasmani. Kita ikut Tuhan, kita diberkati, itu firman penginjilan. Tetapi kita lanjut firman pengajaran yang menyucikan kita, terutama panca indera kita, sehingga panca indera kita adalah panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Ini yang pertama. Yang kedua, masih ayat 19 sampai ayat 20, dikatakan kita harus mengerti akan firman Tuhan. Setelah kita dengar firman, sekarang kita harus mengerti akan firman Tuhan. Yang sudah kita dengar lewat telinga kita, sekarang kita simpan di pikiran kita. Itu firman yang kita bisa mengerti. Bagaimana cara untuk bisa mengerti firman? Itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan kepada kita pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan yang memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu, sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Bukti kita mengerti firman Tuhan, dikatakan kita lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata, itu masih di ayat 19. Lambat untuk berkata-kata, bisa menahan perkataan. Banyak koreksi diri, terutama saat firman yang sudah kita dengar menunjuk dosa-dosa kita. Kita sadar, kita menyesal, kita mengaku dosa. Itu orang yang banyak koreksi diri. Bukannya menghakimi orang lain, menghakimi sesama, menghakimi saudara, menghakimi orang tua. Bukan menghakimi siapa-siapa, tapi kita banyak koreksi diri, menghakimi diri sendiri, sebab kita ini masih banyak kekurangan. Itu lambat berkata-kata, tetapi juga lambat untuk marah. Itu yang minggu kemarin, lambat untuk marah. Artinya lambat untuk marah ini banyak bersabar. Apalagi kita tahu kita orangnya yang gampang marah, tukang emosian. Sekarang kita harus banyak bersabar. Dikatakan orang yang tidak bisa menahan perkataannya, orang yang cepat marah, itu orang yang dikatakan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang bodoh, tidak berpengertian. Itu bodoh di hadapan Tuhan. Nanti arahnya menjadi gadis-gadis yang bodoh. Kita tahu bersama gadis-gadis yang bodoh itu tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Saat Yesus datang kembali, dia tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Itu menjadi kehidupan yang bodoh. Tapi kita lewat firman yang sudah kita terima, kita mengerti akan firman. Ada harapan untuk bisa menjadi gadis-gadis yang bijaksana.
menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ini kita sudah mendengar. Sekarang kita melangkah proses yang ketiga, bagaimana kita mendengar firman sampai bisa taat dengar-dengaran pada firman. Proses yang ketiga di ayatnya yang ke-21. Di ayatnya yang ke-21. Ini proses yang ketiga supaya kita bisa mendengar firman sampai bisa taat kepada firman Tuhan. Sampai bisa taat, harus bisa taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak taat dikatakan nanti menjadi penipu. Menipu diri sendiri, nanti menipu orang lain. Dan dikatakan dalam kerajaan sorga penipu tidak bisa masuk. Makanya itu kita harus mendengar firman sungguh-sungguh sampai bisa melakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan. Sekarang proses yang ketiga kita akan pelajari di ayatnya yang ke-21. Di ayatnya yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini yang ketiga, proses yang ketiga. Setelah kita mendengar firman, kita mengerti firman. Yang ketiga ialah kita harus mempunyai hati yang lembut. Kita harus mempunyai hati yang lembut, sama dengan kemampuan untuk menerima firman pengajaran sekeras apapun. Itu hati yang lembut. Kemampuan untuk menerima firman pengajaran sekeras apapun. Ini sehingga kalau kita bisa terima firman itu, kita bisa menerima firman sekalipun keras bagi telinga kita, keras. Sehingga firman itu akan tertanam. Firman itu akan tertanam. Ini kalau kita bisa menerima firman pengajaran sekeras apapun, firman itu bisa tertanam, tertancap di dalam hati kita. Itu firman yang sudah kita dengar, kita mengerti. Sekarang taruh di dalam hati kita, tertanam di hati kita. Kenapa harus tertanam di dalam hati? Apakah tidak cukup hanya kita mengerti akan firman Tuhan? Kenapa? Nanti kalau kita hanya mengerti firman, hanya kita taruh dalam pikiran kita, suatu saat kita bisa melawan firman. Apalagi saat firman Tuhan tidak sesuai dengan logika kita, pikiran kita, sehingga kita tidak bisa terima firman. Makanya itu setelah firman kita mengerti, kita harus taruh di dalam hati kita. Itu hati yang lembut, hati yang bisa menerima firman sekeras apapun. Firman yang keras itu seringkali menunjuk keadaan kita. Seringkali menunjuk keadaan kita di saat kita berbuat dosa. Di situ firman itu tampil seakan-akan mempermalukan kita. Itu firman yang keras seakan-akan mempermalukan kita, menunjuk dosa kita. Tetapi kalau kita terima firman Tuhan, kalau kita terima firman Tuhan, kita bisa ditolong oleh Tuhan. Kita bisa ditolong oleh Tuhan. Tadi firman bisa tertancap di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita, menjadi iman di dalam hati. Sekarang setelah kita mengerti firman, firman menjadi iman di dalam hati kita. Kita percaya yakin akan firman Tuhan. Hanya satu firman pengajaran yang benar, itu keyakinan di dalam hati, yakin sungguh bahwa hanya satu firman pengajaran yang benar. Tidak mau yang lain, tidak mau yang lain. Mungkin diajak oleh teman mau dengar yang lain, tapi karena kita sudah yakin bahwa ini adalah firman pengajaran yang benar, kita tidak mau. Kita tidak mau. Kita hanya mau dengar satu firman pengajaran yang benar, tidak mau dengar yang lain. Makanya itu hati-hati masuk dalam persekutuan. Hati-hati masuk dalam persekutuan. Hati-hati masuk dalam persekutuan. Saya kalau masuk dalam suatu persekutuan, apalagi tidak sama dengan apa yang sudah kita terima. Sudah kita terima baik caranya beribadah, apalagi saat firman tidak sesuai, hati saya ini tidak tenang. Hati saya tidak tenang, gelisah. Kemarin ada ikut ibadah pemberkatan juga. Pemberkatan di bagian Parigi Motong. Ikut pemberkatan di sana. Saat puji-pujiannya saya sudah tidak tenang. Saya keluar. Karena tidak sama. Saya merasa seperti orang asing di situ. Seperti orang asing. Padahal sama-sama, kalau dikatakan sama-sama Pantekosta.
tetapi saya merasa asing. Saya merasa asing. Itu harus yakin kita bahwa ini yang benar. Bahwa ini yang benar. Jangan kita mau mendengar yang lain. Jangan. Seperti Hawa. Nah, itu Hawa. Karena dia tidak yakin pada suara Tuhan, dia pilih suara ular. Dia pilih suara ular. Makanya itu ayo kita harus mendengar firman, mengerti sampai kita bisa percaya yakin, menjadi iman di hati kita, menjadi iman di hati kita. Kalau firman itu bertumbuh, kalau firman itu tertanam, berakar di dalam hati kita, pasti bertumbuh seperti tanaman, seperti pohon. Kalau kita lihat dia sudah mulai berakar, pasti dia bertumbuh. Tapi kalau akarnya busuk, akarnya mati, tidak tertanam bagus, dia pasti suatu saat pasti tumbang, pasti jatuh. Begitu juga kehidupan kita secara rohani. Secara rohani. Kalau firman itu sudah tertanam di hati kita, tertancap, kita yakin sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Yakin sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Maka kita akan mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan ini sama dengan hidup. Sama dengan hidup. Kita mengalami kehidupan. Hidup secara jasmani, terutama hidup secara rohani. Kita pasti hidup. Hidup kita ini bukan bergantung dari apa yang ada di dunia. Jangan salah kaum muda remaja. Hidup kita ini bergantung lewat firman Tuhan. Iman bergantung kepada iman. Hidup dari iman. Itu firman yang sudah menjadi iman di hati. Kita sudah yakin pada firman Tuhan. Itu yang memberi kehidupan kepada kita. Bukan bergantung dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan bergantung. Mau sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu bukan dari situ hidup kita. Bukan dari pekerjaan yang hebat. Bukan dari kedudukan, punya gelar yang hebat. Bukan dari situ hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi karena firman Tuhan. Karena iman, firman itu iman. Karena iman. Jadi kalau kita bergantung pada sesuatu yang di dunia ini berarti kita salah. Kita salah, bukan lagi bergantung pada Tuhan. Apalagi mau keluar dari jalur firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Menyimpang dari iman. Nah, itu menyimpang dari firman, menyimpang dari iman. Itu sangat salah karena kita mau bergantung pada sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kita harus bergantung kepada firman Tuhan, bergantung pada iman, bergantung pada iman. Itu. Nah, makanya tadi saya katakan firman itu harus tertanam di hati. Kalau dalam pikiran kita firman hanya sampai pada pikiran, saat firman mengatakan hidup kita bergantung dari iman, bukan dari apa yang ada di dunia ini. Nah, logika kita pasti menolak. Pasti menolak. Logika kita pasti mengatakan, ya bagaimana bisa? Kita tidak kerja. Kita tidak kerja, tidak punya pekerjaan. Nah, hanya mendengarkan firman, hidup. Bagaimana bisa? Itu nanti terjadi perdebatan dalam pikiran kita. Makanya harus sampai di dalam hati. Firman yang sudah kita terima itu harus sampai di dalam hati. Hati kita harus melembut, jangan berkeras hati. Jangan berkeras hati. Harus bisa menerima firman Tuhan. Sebab apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di dunia yang kita lihat ini, semua diciptakan oleh firman, oleh iman. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu firman Tuhan menjadikan segala sesuatu. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Jangan kita bergantung dari apa yang diciptakan oleh firman, jangan. Tetapi kita harus bergantung pada firman itu sendiri. Kita harus hidup dari iman. Kalau kita hidup dari iman, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita lihat akan diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Sampai
berkelimpahan sampai kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Hidup secara jasmani dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh. Ayo yakin sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Yakin sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel dulu, bagaimana mereka berjalan di padang gurun, betul-betul tidak ada makanan, tidak ada minuman, air sangat susah di padang gurun. Apalagi mau menanam, susah, sulit. Tetapi Tuhan pelihara dengan mana. Dengan mana. Itulah firman Tuhan. Dipelihara. Tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tidak dibiarkan oleh Tuhan mati kelaparan. Dipelihara oleh Tuhan. Dengan makanan mana. Itu hidup ini bukan bergantung dari apa yang ada di dunia. Bukan berarti kita tidak harus bekerja, tidak harus sekolah. Bukan itu. Tetap bekerja, tetap sekolah. Tetap. Itu hanya sarana dari Tuhan. Itu hanya sarana dari Tuhan. Yang benar itu kita harus yakin sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu itu hanyalah dari Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Itu kita harus yakin. Harus ada keyakinan di dalam hati kita. Tadi dalam Ibrani pasal 11. Iman yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia. Jangan bergantung pada segala sesuatu yang ada di dunia, tapi iman, kita harus bergantung pada iman sehingga segala sesuatu yang ada di dunia diberikan kepada kita. Secara jasmani dipelihara oleh Tuhan. Terutama secara rohani. Rohani kita pasti hidup. Rohani kita pasti hidup. Secara rohani kita pasti hidup. Itu seperti tanaman tadi saya katakan bertumbuh. Bertumbuh. Itu dalam Yakobus tadi. Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini hidup kita pasti hidup diselamatkan oleh Tuhan, pasti diselamatkan oleh Tuhan. Hidup secara rohani ini yaitu kita selalu merasakan kebahagiaan, kepuasan dalam kita mengikut melayani Tuhan. Itu hidup secara rohani. Kita selalu merasa puas, selalu merasa bahagia dalam kita mengikut melayani Tuhan. Sehingga kita tidak akan mencari kepuasan di dunia. Tidak akan mencari kepuasan di dunia. Kita hanya mencari kepuasan di dalam Tuhan. Itu kepuasan surga. Kepuasan surga tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia. Ini kepuasan surga itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Mungkin kita tidak punya uang, tetapi kita merasa bahagia. Itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Tidak punya sekolah yang tinggi mungkin, tidak punya gelar. Tapi kita merasa bahagia, kita merasa puas. Kita merasa puas, ada kepuasan dari Tuhan, tidak bisa dipengaruhi. Sehingga kita tidak mencari kepuasan di dunia. Tidak mencari kepuasan di dunia, kebahagiaan di dunia, sukacita di dunia. Tidak, kita mencari kepuasan di dalam Tuhan. Kalau mencari kepuasan di dalam dunia pasti berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Sebab dunia ini hanya menawarkan segala sesuatu yang enak bagi daging kita, yang membuat kita berbuat dosa. Tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kita hanya berbuat dosa. Hanya berbuat dosa. Itu kejahatan, dosa, kenajisan. Itu di dalam dunia ini. Makanya itu kita harus memiliki kepuasan dari surga. Kepuasan surga, kebahagiaan surga dalam kita mengikut melayani Tuhan. Selalu merasakan kepuasan surga. Tidak mencari kepuasan di dunia dengan berbuat dosa tadi. Mencari hiburan-hiburan di dunia. Diskotik, kalau di kota-kota ada diskotik. Itu ada bioskop juga. Mencari kepuasan di bioskop. Bukan lagi mencari kepuasan di gereja, bukan, tapi di bioskop. Atau tidak, cara-cara dunia dimasukkan dalam gereja. Ini sekarang yang terjadi di akhir zaman ini. Sehingga bukannya bertumbuh rohaninya, tetapi justru kering rohani, sampai benar-benar mati rohani, sampai benar-benar mati, binasa selama-lamanya. Jangan terjadi dalam hidup kita. Ini tadi kalau firman itu tertanam dalam hati, sudah berakar, dia bertumbuh.
dia bertumbuh. Seperti tanaman dia bertumbuh. Nah, tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu saja. Melainkan pasti tanaman itu pasti akan berbuah. Pasti akan berbuah. Sampai menghasilkan buah. Sampai menghasilkan buah. Ini. Sampai bisa menghasilkan buah. Nah, ini tanaman. Kalau firman itu bertumbuh di dalam hati kita, dia akan menghasilkan buah. Bertumbuh terus menerus sampai menghasilkan buah. Sampai menghasilkan buah. Lukas pasal 8 ayat 15. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 15. Ini perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Menaburkan benih di 4 jenis tanah. Tetapi kehidupan yang tertanam, dia bertumbuh menghasilkan buah, digambarkan seperti tanah yang baik. Itu hati yang lembut tadi, tanah hati kita. Hati yang lembut bisa terima firman Tuhan, bisa menerima firman Tuhan. Digambarkan seperti tanah yang baik. Digambarkan seperti tanah yang baik. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 ya. Ayatnya yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah dalam ketekunan. Tadi bertumbuh. Tanaman itu bisa bertumbuh, firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Firman itu bertumbuh. Setelah bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan buah, yaitu buah ketekunan. Buah ketekunan di ayat 15, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, buah ketekunan, menghasilkan buah ketekunan. Ada 3 macam buah ketekunan. Ada 3 macam buah ketekunan. Ini kita pelajari. Yang pertama, ya kalau bisa sampai yang ketiga, tapi mungkin malam ini yang pertama saja dulu. Ada 3 buah ketekunan, ada 3 macam buah ketekunan. Ada 3 macam buah ketekunan yang harus ada pada kita. Firman yang sudah kita terima, kita mengerti, kita simpan dalam hati, kita percaya yakin akan firman, nanti suatu waktu pasti akan bertumbuh sampai berbuah. Ada 3 macam buah ketekunan. Ada 3 macam buah ketekunan. Yang pertama dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, yang pertama, 3 macam buah ketekunan. Yang pertama yaitu ketekunan, buah ketekunan di dalam iman. Buah ketekunan di dalam iman, atau bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, itu buah ketekunan di dalam iman atau bertekun di dalam iman. Itu dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ini buah yang pertama. Buah yang pertama, bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman ini tadi dikatakan di ayat 23, tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh, sama dengan bertekun dalam iman ini sama dengan kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati. Nah, harus kuat dan teguh hati, itu sudah tertancap tadi. Sudah tertancap, firman itu sudah benar-benar tertancap di dalam hati kita. Kita bertekun, kita bisa bertekun di dalam iman sama dengan tetap kuat dan teguh hati. Tetap kuat dan teguh hati. Apa artinya kuat dan teguh hati ini? Kuat dan teguh hati ini, yang pertama arti dari kuat dan teguh hati yaitu tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Itu kuat teguh hati. Tidak mau digeser tadi, tidak mau digoncang
tidak mau digeser. Tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima, yang sudah banyak menolong kita, yang sudah banyak membaharui hidup kita, yang sudah banyak melakukan mujizat dalam hidup kita, terutama mujizat secara rohani. Sudah memberkati kita, itu firman yang sudah kita terima. Ayo kita tetap pegang teguh, jangan mau digeser, jangan mudah melepaskan firman yang sudah kita terima. Jangan mudah digeser, tetap pegang teguh sehingga kita tidak mudah digoyangkan, tidak mudah dibimbangkan oleh pengajaran palsu. Tidak mudah digoncangkan, tidak mudah digeser, dibimbangkan oleh pengajaran palsu. Karena dia sudah tertanam, tertancap, pegang teguh firman pengajaran yang benar. Sudah banyak menolong kita. Itu yang harus kita pegang teguh. Jangan mau digeser, jangan mau bimbang. Apalagi dengar ajaran-ajaran palsu, jangan mau. Tetap pegang teguh satu firman pengajaran. Itu adalah kuat teguh hati. Kuat dan teguh hati, tidak mau digeser oleh pengajaran palsu. Hati-hati, salah satu tanda di akhir zaman ini, tanda kedatangan Tuhan ialah di mana akan tampil nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran palsu yang mau menyesatkan kita. Terutama orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah lama dalam pengajaran firman ini, sudah terima firman pengajaran sudah sekian lama. Nah, ini yang mau disesatkan. Jangan kita merasa diri lebih hebat, merasa diri kuat, jangan. Apalagi mau menggunakan kekuatan kemampuan daging, jangan. Kita pasti tergeser nanti, jangan. Kita harus pegang teguh. Nah, akan tampil nabi-nabi palsu dalam Matius pasal 24 ayat 24. Matius pasal 24 ayat 24. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ini orang-orang pilihan, kehidupan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetap berjuang, tetap pegang teguh firman Tuhan. Hanya ini yang mampu mengubahkan hidup kita, yang mampu untuk membuat kita bisa menyambut kedatangan Tuhan saat Dia datang kembali. Hanya ini yang mampu, hanya firman pengajaran yang benar. Kalau kita terima ajaran palsu, mau dengar ajaran palsu, mau merasa lebih hebat dari Hawa, mau dengar pengajaran palsu, kemungkinan besar dia bisa tersesat. Jangan bilang saya punya filter yang kuat, jangan. Apalagi di sekolah, teman-teman ajak, ayo ikut ibadah saya di sana. Nah, kalau kita sudah tahu bertentangan, tidak sesuai dengan ibadah kita, ya jangan ikut. Jangan mau ikut. Nanti kita akan dibawa arus. Nah, kita sudah dengar bagaimana firman itu kalau telinga kita tidak diurapi Roh Kudus dalam firman penggembalaan. Nanti kita terbawa arus kebinasaan. Sebab ajaran palsu itu membawa kebinasaan, membawa kita pada kebinasaan. 2 Petrus pasal 2. Nah, ini 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka
dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, ini pengajaran palsu itu hanya membawa kita pada kebinasaan. Hanya membawa kita pada kebinasaan. Nah, sia-sia pengikutan kita selama ini. Sudah lama melayani Tuhan, tiba-tiba kita mau dengar ajaran palsu, kita tersesat. Sia-sia pengikutan kita kepada Tuhan, sia-sia. Hanya mengarah pada kebinasaan. Mengarah pada kebinasaan. Makanya itu mulai dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pemerintah firman Tuhan, jangan sampai gampang masuk dalam persekutuan. Kalau kami tercemar dengan pengajaran palsu ragi, kami bawa masuk dalam sidang jemaat, sidang jemaat yang jadi korban. Sidang jemaat yang jadi korban nanti. Bukan dibawa kepada Yesus, tetapi justru dibawa pada kebinasaan. Makanya mulai dari kami harus sungguh-sungguh. Jangan mau dengar yang lain. Hanya dengar satu firman pengajaran yang benar. Hanya dengar satu. Itu tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Ayat 2 tadi dikatakan banyak orang yang mengikuti ajaran palsu ini. Banyak. Kalau kita hanya sedikit, ini jumlah kita hanya sedikit, nah, jangan kita berkecil hati, jangan. Kaum muda remaja cuma beberapa ekor domba, hanya beberapa ekor domba saja di sini. Bukan kita harus berkecil hati, jangan. Tetapi kita lihat kalau kita berada pada jalur yang benar, tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar, itu sudah benar. Jangan ikut kebanyakan orang. Ini dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup. Firman Tuhan saja mengatakan banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil. Kalau kita melihat orang-orang Kristen ini sangat banyak di dunia ini. Tetapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai yang banyak itu salah satunya adalah kehidupan kita. Jangan. Tetapi biarlah yang sedikit ini kita ada di dalamnya. Bilangan yang sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Bilangan yang sedikit. Ayo tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Itu kuat teguh hati. Tidak mudah digeser. Tidak mudah digeser. Mau apapun yang geser, tidak mudah digeser. Apapun itu kita tidak mudah digeser. Nah, arti yang kedua, kuat dan teguh hati, tetap kuat dan teguh hati. Arti yang kedua yaitu tetap hidup dalam kebenaran. Tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, tetap hidup di dalam kebenaran. Ini bertekun dalam iman. Iman itu ialah kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap hidup benar. Tetap hidup benar. Kita harus tetap hidup benar. Dimanapun kita berada, kita harus tetap hidup benar. Harus hidup benar. Yang sekolah, hidup benar. Di sekolah harus hidup benar. Harus hidup benar. Seringkali ditanya, nah, di sekolah bagaimana? Sering nyontek atau tidak? Bahasa Jawanya ngerepeh. Sering ngerepeh atau tidak? Seringkali kita sering, padahal itu tidak benar. Itu tidak benar. Coba kalau saya tanya, menyontek itu benar atau tidak? Pasti jawabannya tidak benar. Kita sudah tahu itu tidak benar, tapi kita lakukan. Nah, itu kita lakukan. Takut mau hidup benar. Takut mau hidup benar. Padahal hidup kita tadi bergantung dari iman, dari kebenaran. Kalau kita mau hidup benar, kita pasti hidup. Pasti hidup. Seringkali hanya karena logika kita ini, pikiran kita. Nanti kalau saya tidak menyontek, nilai saya pasti hancur. Nilai saya pasti hancur. Nah, apa gunanya kita punya nilai bagus, tetapi hidup kita tidak dijamin oleh Tuhan? Apa gunanya? Tapi biarlah mungkin nilai kita jelek karena kita tidak nyontek. Mungkin nilai kita jelek, tetapi kita hidup dari Tuhan, hidup dari kebenaran. Kita dijamin oleh Tuhan. Pasti kita hidup. Pasti kita hidup. Ini benar. Dimanapun kita berada, sekolah, kuliah juga, di kampus, lingkungan kampus, ayo hidup dalam kebenaran. Dalam pergaulan kita hidup dalam kebenaran. Jangan ikut-ikutan.
Dalam pergaulan orang lain berbuat dosa, teman kita berbuat dosa, jangan kita ikut-ikutan. Jangan. Mungkin mereka merokok, minum, mabuk. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita diam-diam di situ. Kita mau lihat-lihat, jangan. Nanti seperti Hawa. Dia lihat buah larangan, dia sudah tahu itu dilarang oleh Tuhan, tapi karena dia lihat-lihat, hatinya timbul keinginan sehingga dia ambil. Dia ambil. Ini jaga pergaulan kita. Pergaulan kita harus dibatasi dengan kebenaran dan kemurnian. Harus benar, harus murni pergaulan kita. Bukan berarti tidak boleh bergaul, silakan bergaul. Silakan bergaul, tetapi harus dijaga dalam batas kebenaran. Perkataan kita harus benar. Harus ada perbedaan antara kita, orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Itu orang-orang fasik, harus ada perbedaan. Jangan sama saja. Dia berkata-kata yang kotor, kita juga kata-kata yang kotor. Itu harus dibuang. Pergaulan harus benar. Dalam lini kehidupan kita, seluruh hidup kita harus benar. Harus benar. Dalam pekerjaan juga harus benar. Yang sudah bekerja harus benar dalam pekerjaan. Mungkin diajak teman untuk korupsi. Itu banyak terjadi. Dalam dunia pekerjaan diajak, ayo korupsi. Korupsi waktu, itu. Korupsi uang. Itu korupsi. Mengambil yang bukan milik, korupsi. Suap, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau firman sudah tertanam dalam hati kita, ada rem bagi kita. Ada rem bagi kita supaya kita tidak melakukan itu. Kita tetap hidup benar. Tetap hidup benar. Apapun yang kita hadapi tetap hidup benar. Mungkin diancam. Kamu kalau tidak ikut-ikut, nanti kamu diancam. Mau diapakan. Nanti keluargamu seperti ini. Mungkin ada ancaman. Masa depanmu seperti ini. Mungkin diancam. Tapi kita tetap hidup dalam iman. Hidup benar. Tetap hidup dalam kebenaran. Di mana saja kita berada, juga di jalan raya harus hidup benar. Kaum muda remaja harus hidup benar. Di jalan raya harus hidup benar. Di jalan poros ke sana. Jangan kita bawa motor tidak benar. Tidak punya SIM, surat-surat mati, itu hidup tidak benar. Hidup tidak benar itu. Ayo berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tidak punya SIM tapi kesana kemari. Yang sekolah kalau di daerah di sini ada kebijakan pakai kartu siswa. Bisa pakai kartu siswa, naik motor boleh, tapi pakai helm. Ada kebijakan. Tetapi hanya jam sekolah. Bukan dipakai di jam di luar sekolah, bukan. Ini harus hidup dalam kebenaran. Tadi ada ketegasan, tidak mau digeser. Mungkin orang permalukan, apa? Bikin-bikin SIM buat apa? Mungkin dipermalukan orang, diejek. Tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Ayo belajar hidup dalam di jalan raya, di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada. Pakai helm, kelengkapan kendaraan kita, ayo hidup benar. Hidup benar. Hidup benar. Tadi saya katakan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Jangan takut. Kalau mau hidup benar, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kalau tidak mau hidup benar, ya keluar dari jaminan Tuhan. Keluar dari jaminan Tuhan. Tidak dijamin oleh Tuhan. Tidak ada perlindungan Tuhan. Hati-hati. Saat kita hidup dalam ketidakbenaran, tiba-tiba terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Bagaimana? Terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita sedang hidup dalam ketidakbenaran. Mungkin tadi di jalan raya itu berkendara, mungkin terjadi kecelakaan. Sedang kita tidak benar. Apakah kita bisa masuk kerajaan surga? Padahal dalam surga dikatakan carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Isi surga itu ialah kebenaran. Harus hidup benar, harus hidup benar. Ayo, harus hidup benar. Sungguh-sungguh harus hidup benar. Dulu kendaraan yang
saya gunakan itu sudah hancur-hancuran, tapi saya berupaya supaya dilengkapi semua. Supaya benar. Jangan saya jadi sandungan. Menjadi sandungan. Makanya itu harus dilengkapi. Dulu tempat apanya itu rusak. Nah, sudah. Ada yang tegur. Ini tidak benar ini. Tidak ada kelengkapan, tidak lengkap. Tidak benar katanya. Saya berupaya, bukan cuma diam-diam. Enggak apa-apa. Buktinya sekarang saya sehat-sehat, selamat kok naik motor. Tapi hati tertuduh. Itu kalau firman ada di dalam hati kita, hati tertuduh. Sehingga kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tetap hidup dalam iman, tetap hidup benar. Apapun risiko yang harus kita hadapi, ayo tetap hidup benar kaum muda remaja. Tetap hidup benar dimanapun kita berada. Arti yang ketiga, kuat dan teguh hati, artinya yaitu tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetap percaya dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Itu firman yang sudah tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah ketekunan. Tetap kuat dan teguh hati. Kita percaya, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan pasti menolong hidup kita. Itu keyakinan. Tetap percaya, berharap sepenuh kepada Tuhan. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tetapi tidak terlalu cepat. Seringkali kita mau cepat-cepat, tetapi bukan sesuai kehendak Tuhan. Itu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bukan cepat, bukan juga lambat. Seperti Maria dan Marta diperhadapkan dengan Lazarus yang mati. Maria Marta itu diperhadapkan dengan Lazarus yang mati. Tuhan tahu Lazarus sakit, sudah mau mati dia. Tetapi dikatakan Tuhan sengaja. Dia sengaja tidak mau pergi. Sampai Lazarus harus mati. 4 hari kematian Lazarus, baru Tuhan datang. Secara manusia, Tuhan ini terlambat. Tuhan itu terlambat. Tidak tepat waktu. Sebenarnya dia harus tolong Lazarus sebelum dia mati. Itu sebenarnya, itu pikiran manusia. Tetapi Tuhan dikatakan supaya kamu belajar percaya, beriman kepada Tuhan, percaya, berharap sepenuh kepada Tuhan. Itu tujuannya. Kalau kita rasa pertolongan Tuhan seperti terlambat, padahal di situ Tuhan menguji kita, apakah kita percaya sungguh kepada Dia atau tidak? Apakah kita bertekun dalam iman? Tekun dalam iman atau iman kita sudah mulai loyo. Kita mulai kecewa dalam mengikut melayani Tuhan, mulai putus asa. Bahkan ada rencana untuk meninggalkan Tuhan. Itu Tuhan mau supaya kita percaya, beriman kepada Tuhan. Kita baca saja Yohanes pasal 11 ayat 15. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-15. Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini supaya kamu belajar percaya. Ini Yesus datang kepada Maria dan Marta, supaya kamu belajar percaya, beriman, bertekun. Ketekunan itu bukan 1-2 kali, bukan, tapi ketekunan ini terus dilakukan. Tetap tekun, tetap percaya, beriman kepada Tuhan, itu bertekun. Sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, itu ketekunan. Secara terus menerus, supaya kamu dapat belajar percaya, beriman kepada Tuhan, supaya percaya kepada Tuhan. Ayo, mungkin sekarang kita sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin saat diperhadapkan masalah, pencobaan, kelihatan Tuhan tidak turun tangan. Tuhan tidak turun tangan untuk menolong kita, kelihatan mata jasmani kita. Tetapi kita harus tetap percaya,
berharap kepada Tuhan, mempunyai pandangan yang rohani. Makanya itu lewat firman Tuhan diingatkan, supaya firman yang sudah kita dengar itu harus sampai dalam hati kita, sampai tertanam dalam hati kita, supaya dia bisa bertumbuh, menghasilkan buah, yaitu buah ketekunan. Tetap tekun dalam iman, percaya sepenuh kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tetap kuat dan teguh hati. Tetap kuat dan teguh hati. Hasilnya kalau kita tetap kuat dan teguh hati, tadi tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tetap hidup dalam kebenaran, dan juga tetap percaya berharap Tuhan. Hasilnya Yohanes pasal 11 tadi kita baca ayat 25 sampai ayat 27. Yohanes pasal 11 tadi 25 sampai ayat 27. Ini hasilnya kalau kita tetap kuat, tetap teguh hati, tidak mudah digeser, tidak mudah, karena firman sudah tertanam dalam hati kita. Ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 27, jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Itu, dan selanjutnya nanti baca sendiri. Hasil kalau kita tetap kuat dan tetap teguh hati, kuat dan teguh hati, hasilnya yaitu kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan. Sama dengan kuasa kebangkitan ini sama dengan kita bebas dari maut. Bebas dari maut itu mengalami kuasa kebangkitan. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan." Dia sudah bangkit dari antara orang mati, tidak dikuasai oleh maut. Begitu juga kita, kalau kita tetap kuat, tetap teguh hati, kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak dikuasai oleh maut, bebas dari maut. Bebas dari maut, bebas dari dosa-dosa. Bebas dari dosa-dosa. Banyak dosa-dosa yang mau ditawarkan kepada kita. Banyak dosa-dosa yang mau ditawarkan kepada kita. Ini pekerjaan setan, menawarkan dosa-dosa. Tapi kalau firman tertanam di hati kita, kita bebas dari maut. Bebas dari maut. Bebas dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Akhir zaman ini bagaimana begitu hebatnya dosa-dosa. Sudah semakin hebat, semakin ngeri dosa-dosa sekarang ini. Semakin kejam dosa-dosa sekarang ini. Kalau firman tidak tertanam dalam hidup kita, kita pasti dikuasai maut. Tetap hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Tidak bisa lepas dari dosa. Dicengkram terus oleh dosa. Tapi kalau kita mengalami tadi kuasa kebangkitan Tuhan, karena kita tetap kuat teguh hati, maka kita akan lepas bebas dari dosa-dosa. Dosa yang berbau busuk tadi, Lazarus mati 4 hari, itu menunjukkan kebusukan kita. Banyak kebusukan kita. Banyak kebusukan kita. Tetapi lewat kuasa kebangkitan, yang busuk dijadikan harum oleh Tuhan. Nah, yang mati dijadikan hidup. Yang mati dijadikan hidup secara jasmani, secara rohani. Rohani mungkin sudah mulai kering, mengarah pada kematian. Lewat firman Tuhan kembali dihidupkan. Ayo, firman itu harus menjadi iman dalam hati kita, harus tertanam di dalam hati kita, sehingga firman itu menghidupkan kita secara rohani. Rohani kita pasti hidup. Rohani kita pasti hidup. Sengat, dikatakan sengat maut itu ialah dosa. Sengat maut itu ialah dosa. Itu dikuasai oleh maut, dikuasai oleh dosa. Sengat maut itu ialah dosa. 1 Korintus 15 bagian-bagian terakhir, 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus pasalnya yang ke 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasalnya yang ke
Ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, 55 sampai 58. 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kita lepas dari dosa. Kita tidak mau berbuat dosa, tidak mau disengat oleh dosa. Kita tidak mau disengat oleh dosa. Yaitu tadi dikatakan, kita harus tetap berdiri teguh, tetap kuat, teguh hati, berdiri teguh, jangan goyah. Nah, buktinya dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini kehidupan yang mau lepas dari dosa-dosa, kehidupan yang lepas dari dosa-dosa, kehidupan yang lepas dari dosa-dosa, kehidupan yang lepas dari dosa-dosa. Dikatakan tadi, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo, bukti bahwa kita mau lepas dari dosa-dosa yaitu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sama dengan setia berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ayo setia supaya kita lepas dari dosa-dosa. Ayo setia, giat, berkobar-kobar. Giat itu rajin dalam beribadah melayani Tuhan, rajin, giat dalam beribadah melayani Tuhan. Pelayanan apa saja yang dipercayakan kepada kita, ayo giat, bekerja dengan giat, beribadah kepada Tuhan dengan giat, sungguh-sungguh dengan giat, Jangan gampang meninggalkan ibadah pelayanan, tidak setia dalam ibadah pelayanan. Jangan, nanti jatuh dalam dosa. Kehidupan yang sering meninggalkan ibadah pelayanan, kehidupan itu sangat rawan untuk dimasuki oleh dosa-dosa, dicemari oleh dosa-dosa, sangat rawan. Makanya itu ayo setia, giat dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ayo giat dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Harus sampai garis akhir. Sampai kapan garis akhir kita? Ada 2 garis akhir, yaitu saat Yesus datang kembali kedua kali. Kita tetap hidup sampai Yesus datang kembali, atau Tuhan izinkan kita mengalami kematian. Itu garis akhir kita. Tetapi nanti saat Yesus datang kembali, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ayo giat dalam pekerjaan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri kepada kita ini gunakan, giat selalu, bekerja sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ayo melayani dengan sungguh-sungguh, giat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau dihalangi. Itu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau dihalangi oleh apapun aktivitas di dunia ini, tidak mau dihalangi, tetap beribadah melayani Tuhan, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Nah, sekarang dipermudah. Mungkin ada halangan, tidak bisa beribadah. Ayo lewat ibadah siaran tunda. Itu orang yang giat, buka kembali siaran tunda. Karena dia tidak bisa ikut siaran langsung, ayo siaran tunda. Giat dalam beribadah melayani Tuhan, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sampai nanti tidak mau dihalangi sampai tidak bisa. Nah, dari tidak mau dihalangi, tetap beribadah melayani Tuhan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan tidak bisa lagi dihindari. Nah, lewat ibadah siaran tunda. Kalau bisa dihindari, ayo lebih pilih ibadah, jangan pilih yang lain. Itu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sehingga apa yang kita lakukan tadi dibuat Tuhan berhasil, tidak sia-sia. Jerih payah kita untuk beribadah melayani Tuhan tidak sia-sia.
Artinya dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang kita lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Ada masa depan yang berhasil. Ada masa depan yang berhasil. Ayo, jangan mau hidup dalam dosa. Selesaikan dosa. Selesaikan dosa. Dan ayo giat dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam dunia ini dibuat Tuhan berhasil. Jeripaya kita tidak sia-sia. Jeripaya kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dibuat Tuhan berhasil. Masa depan kita berhasil. Masa depan kita berhasil. Tadi saya katakan hidup kita secara jasmani bukan ditentukan oleh apa yang ada di dunia, tetapi ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup dari iman. Hidup dari iman. Tidak sia-sia. Ini hasil. Yang pertama, kuat dan teguh hati. Hasil terakhir, kalau kita tetap kuat, tetap teguh hati, firman itu tertanam dalam hati kita. Mazmur pasal 27 ayat 14. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14 ya, ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hasil yang terakhir, kalau kita tetap kuat dan teguh hati, kita bisa menanti kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Kita bisa menanti ini, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Ayo, nantikanlah Tuhan. Kita bisa menanti kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Itu tetap kuat, mengikut melayani Tuhan sampai garis akhir, bisa menanti kedatangan Tuhan kembali kedua kali. Nah, hidup dijamin oleh Tuhan di dunia, dijamin ada keberhasilan sampai keberhasilan tertinggi. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Saat dia datang kembali, kita bisa menyambut kedatangannya. Kita diangkat oleh Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ayo, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tekun, nah, tetap kuat dan teguh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lakukan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Ayo, biarlah hati kita tetap kuat. Mulai dari hati kita melembut untuk mendengarkan firman pengajaran yang benar. Sampai benar-benar firman itu tertanam dalam hati kita. Firman itu bertumbuh dalam hidup kita sampai menghasilkan buah. Buahnya ialah buah ketekunan. Bertekun dalam iman, tetap kuat, teguh hati, berharap sepenuh kepada Tuhan. Tuhan mampu. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pasti sanggup. Ayo, tetap percaya, berharap sepenuh kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja bagi kita. Tangannya selalu diulur bagi kita, asal kita mau percaya kepada Dia. Apapun yang kita hadapi, di
situ tangan Tuhan terulur untuk menolong hidup kita. Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan, apapun keadaan kita, mungkin datang dengan kebusukan-kebusukan, datang dengan dosa-dosa yang begitu besar. Seakan-akan hidup kita ini tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tetapi kita harus melihat ada tangannya yang sedang terulur bagi kita untuk menolong kita, mengangkat kita, supaya hidup kita ini tetap berkenan di hadapan. Lagi Tuhan pasti sanggup. Banyak pergumulan kita, ayo serahkan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan segala kekurangan. Tangannya tetap terulur bagi kita. Dia mau menolong. Ayo, haleluya. Tinggalkan. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, Tuhan pasti sanggup. Haleluya, haleluya. Sanggup. Haleluya, haleluya. Haleluya, untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, tiada tinggalkan. Dengan bersenandung, haleluya. Dia sanggup menolong kita. Asal kita mau percaya, berharap kepada Tuhan, mengulurkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Apapun pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak kekurangan kami, hanya salah dosa kami. Tuhan ampuni kami, ampuni kau dan remaja. Haleluya, 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 haleluya. Biar masa depan kami, masa depan yang berhasil di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya menyembah. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tidak pernah menipu kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tidak pernah menipu kami. Haleluya, haleluya. Ada masa depan yang indah bagi kami Tuhan. Engkau akan menolong kami tepat waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, tetapi tidak juga terlalu cepat Tuhan. Sehingga kami akan tetap percaya, berharap, tidak akan pernah kecewa, putus asa, tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami akan tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar, dan firman itu yang akan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa percaya sepenuh kepada Engkau Tuhan. Tidak bergantung dari apa yang ada di dunia ini, tetapi kami bergantung kepada Engkau. Hidup kami ini hanya karena Engkau Tuhan, Engkau yang menghidupi kami. Hidup dari iman Tuhan, sehingga ada masa depan yang indah bagi kami Tuhan. Sampai masa depan Tuhan kami bisa duduk setata dengan menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Inilah doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita lakukan Allah sanggup, apa yang tak pernah dilihat mata.
87. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, firman-Mu sungguh ya dan amin. Biarlah firman-Mu yang sudah kami terima tertanam dalam hati kami. Ajar kami untuk bisa melakukan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu itu menghidupi kami Tuhan. Kami hidup dari firman-Mu, kami hanya percaya berharap sepenuh kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan masalah yang kami hadapi dalam tangan kasih sayang-Mu. Masih banyak kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap berlayak berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam usaha pekerjaan Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tolong kaum muda remaja yang sudah bekerja Tuhan, tetap tolong Tuhan, tetap berkati. Yang mencari pekerjaan Tuhan, tetap tolong Tuhan. Bukakan firman, bukakan pintu-pintu yang tertutup. Buka jalan Tuhan, memberikan pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masa depan kaum muda remaja kami serahkan dalam tangan kasih sayang. Yang sekolah kuliah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong semua beri hikmat, akal budi, pengertian dari sorga Tuhan, sehingga bisa menjalani masa studi dengan baik Tuhan, menghasilkan nilai yang baik. Itu semua dikembalikan untuk hormat puji bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam ibadah pelayanan juga kami tetap serahkan dalam tangan kasih sayang. Yang belum bisa beribadah bersama dengan kami, mungkin ada halangan, rintangan Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah di waktu-waktu ke depan Tuhan bisa kembali untuk setia beribadah bersama-sama dengan kami, untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk bisa digarap kerjakan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam hal perjodohan juga kami tetap serahkan pada Engkau. Biarlah Engkau yang tolong semua, berikan jodoh sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yang bisa membawa kaum muda remaja lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Pengorbanan kaum muda remaja yang sudah dikorbankan untuk Engkau, untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Balas berkati dalam usaha pekerjaan, dalam ibadah pelayanan semua, dalam rumah tangga semua diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kaum muda remaja berada Tuhan, lindungi sertai, singkir jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar Tuhan, yang jahat, yang najis, supaya tetap bergaul sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Berdoa juga buat orang tua kami yang sudah banyak berkorban, berjerlah membesarkan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Biarlah Engkau yang membalas semua Tuhan. Berkati orang tua kami, beri kekuatan, kemampuan ajaib dari Tuhan. Terutama kaitkan masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Juga orang tua rohani kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah merawat rohani kami Tuhan. Tolong Tuhan berkemurahan, kami belum bisa balas apa-apa. Biarlah Tuhan yang balas semua Tuhan, kebaikan-kebaikan. Oh Tuhan, tetap tolong beri kekuatan, kemampuan ajaib, bisa tetap melayani Engkau dimanapun Tuhan mengutus Tuhan. Terutama pembukaan rahasia firman semakin hari semakin dibukakan Tuhan, menjadi makanan rohani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing Tuhan, tolong sertai, lindungi, tibakan dengan penuh selamat. Dan juga kembalikan di jam-jam ibadah mendatang dengan setia berkobar-kobar dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita,
mulai sekarang sampai Yesus datang kembali menjemput kita sebagai mempelai wanitanya yang sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, selamat malam.